Halo, terima kasih bagi Anda semua yang sudah menyaksikan video-video dari Ricky Nelson Coaching. Tentu saja bersama saya Ricky Nelson. Dan bagi Anda yang belum menyaksikan video-video saya sebelumnya, beberapa diskusi saya dengan beberapa pelatih-pelatih hebat, Anda bisa klik link video di bawah ini yang saya taruh di deskripsi saya. Ada diskusi saya bersama dengan Coach Iwan Setiawan tentang bagaimana Borneo FC atau dulu masih namanya PBFC berhadapan dengan Persib Bandung di babak perempat final Piala Presiden 2015. Dan juga ada Coach Jackson Tiago, kisah suksesnya ketika sampai pada babak semifinal AFC Cup tahun 2014. Dan juga yang terbaru adalah bagaimana diskusi saya dengan Coach Uston Nawawi ketika dia bersama Persebaya U20 menjadi juara di Liga 1 U20. Anda bisa klik link yang ada di bawah itu dan Anda bisa sama-sama melihat bagaimana kisah mereka dan apa yang kita bisa pelajari dengan mereka. Oke, kita tahu bersama bahwa bulan Juni ini, ya bulan Juni sekarang adalah di mana pemerintah menerapkan new normal. Pertanyaan berikutnya untuk kita semua, bagaimana sepak bola, bagaimana protokol kesehatan yang akan diterapkan di sepak bola di era new normal ini. Tentu saja yang namanya new normal, atau kita tahu kalau kita artikan bahwa ini sebuah kenormalan yang baru, akan sangat berbeda dengan hal yang selama ini kita lakukan. Kalau dulu tidak menjaga kebersihan, tidak mandi setelah latihan, tidak mengganti baju setelah latihan adalah hal yang biasa, dan mungkin banyak pemain melakukan hal tersebut. Di new normal baru ini atau hal yang baru ini, kita pastikan itu tidak boleh terjadi lagi. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk para pemain baik di SSB dan juga di klub pemain lokal profesional ataupun juga pemain-pemain asing yang ada di Indonesia. Patut diperhatikan, pertama, pastikan diri kita untuk menjaga kebersihan. Salah satunya adalah di saat latihan. Anda bisa melihat sebelum terjadi corona ini, Anda bisa melihat di turnamen-turnamen SSB, setelah pertandingan selesai, pasti yang akan terjadi adalah sampah di mana-mana. Baik itu bekas minuman, bekas makanan, dan juga macam-macam sampah ada di situ. Dan Anda tahu, ketika itu akan terjadi lagi di pertandingan besok ketika liga-liga usia muda dijalankan, apa yang akan terjadi? Apakah masih sama atau tidak? Tentu saja kita berharap, atau saya berharap ini harus berubah. Para orang tua, para pemain, para pelatih harus mengambil sebuah sikap yang jelas bahwa setelah pertandingan harus membereskan semua sampah-sampahnya, menaruhnya di tempat sampah. Jangan lagi dibiasakan seperti yang terjadi sebelum corona ini. Kita harus membiasakan diri. Ini sebuah hal new normal yang baru yang harus kita perhatikan bersama. Tentu saja, hal yang harus kita perhatikan bagi para pemain sebelum latihan, mereka harus membawa beberapa perlengkapan sebelum latihan. Pertama, harus membawa masker pasti, membawa hand sanitizer, membawa baju ganti, membawa baju latihan sendiri, dan juga membawa minumanmu sendiri. Jangan meminum sesama, ya pemain saling pinjam minuman atau saling minta minumannya. Itu sangat-sangat berbahaya buat kita. Dan juga pastikan ketika Anda pergi latihan, Anda bersama dengan orang yang sehat. Artinya lebih baik sekali Anda membawa sepedamu sendiri atau kamu diantar oleh orang tuamu sendiri, ya. Jangan memakai sementara waktu sampai pemerintah mengatakan semua menjadi normal seperti sebelumnya. Anda harus pergi bersama orang tuamu di tempat latihan. Dan juga sepanjang latihan jangan membuang sampah minuman itu sembarangan. Makanya sangat disarankan mulai besok ketika new normal ini berlaku di sepak bola, pastikan membawa botol minumanmu sendiri. Jangan membeli air mineral lalu bawa ke lapangan, habis minum kamu buang sembarangan. Bayangkan, ini tidak hanya terjadi di bagian atau latihan SSB atau soccer school, tapi banyak juga pemain profesional yang melakukan hal tersebut. Mereka latihan, kebetulan saya berada di level profesional, di klub-klub Liga 1, Liga 2, saya melihat banyak sekali para pemain yang tidak tanggung jawab akan hal ini. Mereka minum dan mereka buang sembarangan, dan Anda bisa lihat bagaimana setiap latihan yang membersihkan para sampah-sampah itu bukanlah pemain, bahkan pelatih juga melakukan hal yang sama. Banyak sekali yang membersihkan itu adalah para kitman. Padahal harusnya kita mengambil tanggung jawab.
sampah kita buang pada tempatnya. Dan itu bukti bahwa kita menjaga kebersihan dan supaya tidak tertular oleh penyakit-penyakit menular. Tidak hanya soal COVID-19, tidak hanya soal corona, bisa aja penyakit yang lain ada dalam sampah-sampah itu. Jadi kita harus mulai menjaga diri kita, menjaga juga lingkungan kita. Jadi pastikan itu. Dan yang paling penting setelah latihan adalah mandi. Jika di tempat latihan kamu ada tempat yang cukup untuk bisa kamu setelah latihan kamu mandi, mandilah, bersihkanlah dirimu, gantilah bajumu. Tetapi jika tidak ada tempat changing room, ya, tempat ganti pakaian, tidak ada tempat untuk mandi di situ, ya kamu minimal kamu memakai air yang bersih, cuci tangan, ya, cuci muka bersih, ya, ganti bajumu dan pulang menggunakan kendaraan atau dijemput oleh orang tuamu sendiri bagi di soccer school, atau kamu bawa kendaraanmu sendiri. Bagi para pemain profesional yang bersama dengan tim kembali ke bus, Anda bisa bayangkan, mungkin bagi Anda banyak belum tahu, tetapi banyak sekali pemain-pemain pro yang ketika habis latihan dia tidak mandi dan dia tidak ganti bajunya, dia membiarkan baju itu kering badannya, mereka naik sama-sama di bus, dan ini tidak boleh terjadi lagi. Bayangkan kalau ini terjadi lagi, berapa banyak orang pemain di bus itu akan terjangkit penyakit karena mereka tidak mandi. Jadi saya ingin pastikan setelah ini Anda harus mandi, ya, sebelum naik ke bus untuk pulang bersama-sama dengan para pemain. Jadi kita harus pastikan ini terjadi. Dan ketika sudah pulang sampai di rumah untuk para pemain, bagi yang belum mandi, Anda segera harus mandi. Dan juga pastikan membuang atau mengganti baju Anda, menaruh di tempat yang benar sehingga semua menjadi bersih. Dan ini harus kita lakukan, ya, mau tidak mau ini harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita supaya sepak bola kita bisa kembali berjalan dengan baik. Dan juga kita berharap lewat new normal ini kita bisa menjadikan sebuah karakter yang lebih baik, yaitu menjaga kebersihan yang memang harus diakui. Hal ini di sepak bola sulit sekali lakukan. Berkali-kali banyak orang menyarankan, hei jagalah kebersihan di sepak bolamu, hei jagalah kebersihan ketika engkau pergi bertanding. Itu masih saja suka dilewatkan begitu saja. Dan hal ini sebenarnya sudah juga diajarkan di protokol kesehatan bagi para pelatih-pelatih pemula. Kalau Anda lihat di materi lisensi D PSSI itu sudah ada bagaimana protokol di rumah, mempersiapkan perjalanan, di latihan, pulang ke rumah, ya, dan apa yang dilakukan sampai pemain tersebut tidur, itu sudah ada diajarkan di lisensi D. Dan saya harapkan pelatih mengambil peran menjadi contoh, bahwa pelatihlah yang harus memberi contoh supaya jangan buang sampah sembarangan. Pelatihlah memberi contoh untuk selalu hidup bersih sehingga pemain melihat itu sebagai sebuah teladan. Dan ini akan menjadi bagus buat kita semua. Dan bayangkan kita bisa melihat beberapa contoh kebersihan dari para pemain-pemain luar negeri seperti Jepang. Mereka sangat menjaga kebersihan. Ini menjadi contoh yang baik buat kita praktekkan agar di sepak bola, di lapangan sepak bola, di mes kita, dimanapun kita berada dalam lingkungan sepak bola, tetap terjaga kebersihan dan tidak ada yang terjangkit penyakit COVID-19 atau Corona ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Karena semua menjaga kebersihan. Ingat selalu pakai masker ketika kamu beraktivitas di luar selain latihan. Jadi selalu masker harus kamu bawa supaya menjadi pelindung kamu selama kamu beraktivitas di luar. Oke, saya pikir itu saja yang ingin saya bahas, dan saya berharap lewat video ini bisa menginspirasi kita untuk terus menjaga kesehatan kita, karena ini sangat penting buat kita semua. Jaga kesehatanmu, maka ketika kamu sehat, kamu bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Ketika kamu sehat, ekonomimu bisa berjalan dengan baik. Ketika kamu sehat, sepak bola akan terus berkembang. Kalau kita sakit, pasti kita tidak bisa bermain bola. Kalau kita sakit, kita tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, saya sangat berharap kita semua menjaga hal ini. Sepele, hal yang kecil, tapi kalau kita lakukan bersama-sama, saya sangat yakin hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi. Oke, tapi ngomong-ngomong, saya terima kasih buat IF. Ya, ini Yafi Clothing yang sudah memberikan saya jaket yang bagus ini. Anda bisa melihatnya di Instagram dari Yafi Clothing dan Anda bisa memesan. Oke. Dan terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi, kalau ini video bisa menginspirasi Anda, silakan Anda like dan subscribe, dan juga membagikan video ini, share video ini ke teman-temanmu sehingga ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka juga. Terima kasih. Saya Ricky Nelson. Terima kasih.